Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ripka Wayunta Lembanua. Saya sekolah di SMK Swasta Kristen BNKP Gunung Sitoli dengan mengambil jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, dalam hal ini, saya akan menggunakan pendekatan magis, masalah, gelisah, dan solusi. Jadi, yang pertama yaitu masalah. Jadi, banyak individu atau orang yang ingin meningkatkan kualitas atau meningkatkan potensi diri mereka, baik dalam karir, kehidupan pribadi, ataupun pengembangan pribadi. Namun, mereka merasa terjebak pada kebiasaan buruk mereka, baik dari kebiasaan kurangnya menghargai waktu, kurangnya kedisiplinan, kurangnya motivasi, ataupun kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, ataupun kurangnya pemahaman dalam mencapai potensi yang mereka cita-citakan dan ingin capai. Pendekatan yang kedua adalah gelisah. Kesulitan utama dalam meningkatkan potensi yang ada dalam diri yaitu menavigasi kompleksitas proses pengembangan diri. Jadi mereka merasa kebingungan apa hal-hal atau tindakan yang harus mereka lakukan di dalam meningkatkan potensi diri tersebut. Jadi mereka merasa terintimidasi oleh tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai tujuan mereka. Selain itu, kekurangan dorongan atau motivasi, dukungan dari sekitar, baik dari orang tua, saudara, ataupun dari pihak-pihak tertentu juga yang menjadi hambatan di dalam meningkatkan potensi diri seseorang. Jadi, adapun solusi yang bisa kita ambil di dalam mengatasi kesulitan kita di dalam meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Pertama yaitu menentukan tujuan yang jelas. Artinya dalam meningkatkan potensi diri kita harus menentukan tujuan atau hal yang kita cita-citakan sehingga memudahkan kita di dalam menentukan arah dan fokus pada usaha pengembangan pribadi kita. Jadi, mulailah dengan menentukan tujuan yang jelas dan spesifik tentang apa yang ingin Anda capai dan cita-citakan. Kedua, yaitu buat rencana tindakan. Artinya, setelah menetapkan tujuan, setelah menentukan tujuan yang Anda kita capai, kita harus membuat rencana tindakan secara terperinci tentang langkah-langkah yang akan kita ambil di dalam mengembangkan potensi diri kita tersebut. Jadi, bagi rencana menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan atur waktu khusus untuk yang ketiga adalah perluas pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan sangatlah penting. Bisa belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru yang relevan dengan tujuan kita. Bisa melalui membaca buku, mengikuti kursus online, atau bergabung dengan komunitas. Pengetahuanmu dan keterampilanmu, karena hal itu akan membantu kita di dalam mencapai tujuan yang hendak kita capai. Yang keempat yaitu kelola waktu dengan bijak. Waktu adalah hal yang sangat penting di dalam kita meningkatkan kualitas potensi yang ada dalam diri kita. Karena jika kita ingin meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita, pastinya memerlukan waktu dan proses. Jadi, manfaatkanlah waktu Anda sebaik mungkin dengan efisien dan bijaksana. Buatlah jadwal harian atau mingguan untuk mengatur waktu kerja Anda, waktu istirahat, dan juga waktu untuk kegiatan itu. Jaga keseimbangan kehidupan. Artinya, penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan pengembangan diri. Berikan waktu untuk istirahat, relaksasi, bersosialisasi untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Yang keenam yaitu berlatih keterampilan manajemen diri. Artinya dalam hal ini kita harus menjalani kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi pelajari keterampilan manajemen diri seperti disiplin, motivasi, dan ketekunan di dalam melakukan segala pekerjaan ataupun tugas-tugas kita yang telah menjadi tugas atau kewajiban kita. Jadi ini membantu kita dalam mengatasi rintangan dan menjaga konsisten dalam mencapai tujuan. Konsisten sangatlah penting di dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga kita mencapai tujuan kita atau cita-cita kita dengan baik dan tidak berubah-ubah. Yang ketujuh yaitu temukan mentor
atau pembimbing mentor sangatlah penting di dalam mencapai tujuan, sehingga kita mendapatkan dukungan, dorongan, atau motivasi di dalam mencapai tujuan kita tersebut. Jadi, cari dukungan dari mentor atau pendamping yang dapat memberikan bimbingan, motivasi, dan masukan yang berharga bagi kita dalam perjalanan pengembangan pribadi diri kita. Yang ke-8 yaitu evaluasi dan pantau kemajuan. Secara teratur, tinjau kemajuan Anda terhadap tujuan Anda dan identifikasi area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam diri. Ini membantu tetap fokus dan konsentrasi dalam beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi pada zaman. Yang ke-9 yaitu terapkan kebiasaan positif. Kebiasaan positif sangatlah berkaitan dengan meningkatkan kualitas atau potensi yang ada dalam diri kita. Jadi bentuk kebiasaan positif yang mendukung tujuan kita seperti berolahraga secara teratur, meditasi, atau membuat jurnal. Kebiasaan ini membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Yaitu jangan takut untuk mengambil resiko. Dalam hal ini, jika kita takut dalam mengambil resiko, maka kita tidak akan memiliki kemajuan dalam meningkatkan potensi diri kita, karena hanya yang ada dalam diri kita hanyalah ketakutan di dalam mengambil resiko. Jadi janganlah takut mengambil resiko dan keluarlah dari zona nyaman. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi Anda dalam mencoba hal-hal baru dan dalam mencapai tujuan dan yang Anda cita-citakan. Jadi dengan menerapkan tips-tips ini, Anda dapat memperluas potensi diri Anda dan mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi dalam kehidupan karir Anda. Sekian dan terima kasih.